Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita diberi nikmat kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa bertemu lagi di pagi ini di mata kuliah fisiologi untuk topik ke-6 ya. Kita akan belajar hari ini tentang sistem saraf. Nah, nanti untuk fisiologi sistem saraf ini memang kita bagi menjadi 2 pertemuan karena cukup banyak materinya. Nanti untuk yang pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang struktur jaringannya seperti apa, kemudian sistem kerja neuron sebagai unit kerja terkecilnya dari jaringan saraf itu seperti apa. Nah, kemudian nanti di minggu depan pertemuan yang sistem saraf yang kedua kita akan belajar tentang ada pembagian sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi apa sih bedanya di keduanya. Bagaimana mengaturnya tuh kok berbeda seperti apa. Seperti itu. Nah, sebelum kita mulai untuk pembelajarannya, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan silakan berdoa sebelum belajar. Berdoa dipersilakan. Oke, jadi hari ini nanti untuk luaran pembelajarannya, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan, ya memahami dan menjelaskan bagaimana fungsi, struktur, dan mekanisme kerja sistem saraf. Jadi yang akan kita bahas pertama, sistem saraf itu apa sih? Bagaimana sih dia fungsinya? Kemudian jaringan-jaringan penyusun sistem saraf itu apa saja? Serta nanti bagaimana mekanisme kerja neuron ya. Dia dalam menghantarkan pesan atau sinyal kepada seluruh tubuh itu seperti apa cara kerjanya. Kemudian yang pertama, jadi sistem saraf itu adalah sistem kontrol tubuh yang utama, ya dia petugas utamanya dalam mengontrol segala hal yang terjadi di dalam tubuh kita yang bertindak sangat cepat. Kemudian sistem saraf ini bertanggung jawab terhadap fungsi mental. Mental dalam hal ini kaitannya juga tentang intelijensi, ya, tentang cara kita berpikir. Kita bisa berpikir itu karena ada sistem saraf. Kemudian ekspresi emosional, homeostasis tubuh ya, keseimbangan tubuh itu juga diatur oleh sistem saraf. Kemudian dia juga mengatur atau meregulasi semua aktivitas otot dan juga kelenjar tubuh. Nah, sistem saraf itu tersusun atas otak, kemudian sumsum tulang belakang atau spinal cord, serabut saraf, dan juga nanti ada reseptor sensorik. Nah, jadi ini nanti kita akan belajar tentang sistem saraf pusat. Ada sistem saraf pusat dan sistem saraf periferal yang menjadi penyusun sistem saraf. Kemudian kita punya berbagai macam reseptor sensorik ya yang ada di kulit, kemudian ada di mata, ada di rambut, ada di segala macam bagian tubuh kita termasuk di organ-organ dalam yang bentuknya akan sangat beragam tergantung dia letaknya ada di mana, fungsinya nanti untuk menerima stimulus atau menerima rangsangan. Kemudian sistem saraf ini dia kerjanya, bagaimana dia berkomunikasi dengan sel-sel yang lainnya, itu dengan cara mengirimkan sinyal dalam bentuk gelombang elektrokimia. Jadi secara elektrik dan juga secara kimiawi, secara cepat ya, sangat cepat sepersekian detik aja tidak ada. Kemudian dia juga sangat presisi, sangat tepat sesuai ke sel targetnya yang ditentukan sampai dia akhirnya kemudian menimbulkan respon. Nah, jadi setiap pikiran kita, setiap emosi kita, dan setiap aksi kita itu sebenarnya merefleksikan aktivitas sistem saraf yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, kenapa kita bisa terkejut, kenapa kita bisa marah ya, kalau misalkan menanggapi sesuatu, kita bisa frustasi, senang, bahagia, sedih, gitu ya, atau bingung, itu tuh karena sistem saraf kita ya, dia menerima stimulus, dia menangkap sesuatu, kita melihat sesuatu atau kita mendengar sesuatu, kemudian stimulus tersebut atau sesuatu tersebut dijadikan pesan untuk dikirimkan ke sistem saraf pusat, kemudian diolah menjadi informasi, kita interpretasi atau kita pahami, sehingga kita menimbulkan respon tersebut. Ya, itu adalah juga merupakan hasil dari kerja sistem saraf. Atau misalkan kita lapar gitu ya, terus kita jadi kebayang berbagai jenis makanan, atau misalkan sebaliknya kita ngelihat orang makan, misalkan nonton video mukbang gitu ya, terus kemudian kita ikutan
lapar gitu. Nah itu juga proses bagaimana sistem saraf kita melihat, merespon, kemudian apa namanya kita muncul aksinya. Atau misalnya kita bersin kan kita nggak ini ya, nggak merencanakan ya, saya pengen bersin gitu kan enggak ya. Dan itu kita tidak bisa kita atur juga ya, respon-respon biologis refleks dari tubuh kita ketika bersin. Nah, itu juga sistem saraf juga. Atau misalkan ketika kita olahraga ya, momen ketika kita olahraga itu banyak sekali hal yang terjadi. Misalkan nanti karena kita olahraga, kemudian sistem saraf itu memerintahkan di kulit untuk mengeluarkan keringat, kemudian di apa namanya saluran pencernaannya bagaimana dia menghantarkan mengantarkan segala macam jenis zat gizi untuk bisa disalurkan ke otot dan ke tulang dan segala macamnya untuk mendukung aktivitas tersebut. Kemudian di jantung, bagaimana jantung kemudian diperintahkan untuk memompa lebih cepat supaya darahnya lebih cepat untuk disalurkan ke seluruh otot karena kita sedang olahraga butuh sekali energi yang pasokan energi yang besar gitu kan. Kemudian ke tulang, ke otot dan segala macam itu adalah kerja dari sistem saraf gitu ya. Sangat kompleks sekali dan ya sangat kecil tapi fungsinya amat sangat luar biasa. Nah, ini tadi fungsi sistem saraf. Kita tahu ya tadi kita banyak sekali hal yang terjadi itu dari hasil kerja sistem saraf. Nah, sebenarnya dalam menjalankan peran-peran tersebut, sistem saraf punya 3 fungsi kerja ya yang dia berjalan secara apa ya overlapping atau tumpang tindih gitu ya. Yang pertama adalah fungsi sistem saraf dalam menangkap stimulus ya, menangkap rangsangan. Jadi kita punya jutaan reseptor sensorik yang dia tugasnya adalah memonitor adanya perubahan atau kita sebut dengan stimulus yang terjadi baik di dalam maupun di luar tubuh. Jadi stimulus yang diterima menjadi sekumpulan informasi yang disebut dengan input sensorik ini. Ya. Misalkan sensori reseptornya ini seperti contohnya misalkan ada di mata, kan kita melihat, kemudian kita menangkap suatu stimulus. Nah, stimulus itu kemudian dijadikan informasi dalam bentuk sensori input ini, kemudian dilanjutkan dengan ini proses atau fungsi kerja yang kedua adalah sistem saraf kita kemudian akan memproses dan menginterpretasi atau menyimpulkan. Jadi input sensorik yang tadi masuk, yang diterima, kemudian kita proses, kita pahami, kita simpulkan sehingga kita membuat keputusan apa respon yang harus dilakukan. Nah, rangkaian proses tersebut ini nanti yang akan dilakukan oleh sistem saraf pusat ya, disebut juga dengan integrasi. Jadi integrasi itu proses dia menerima stimulus yang tadi diantarkan oleh reseptor, kemudian diolah dan dibuatlah keputusan atau dibuatlah perintah ya istilahnya, untuk kemudian disalurkan ke saraf yang lainnya. Nah, yang ketiga ini menimbulkan respon atau aksi. Jadi setelah tadi diintegrasi, kemudian akan diaktifkan sel-sel otot dan juga kelenjar tubuh yang kita sebut nanti dengan sel-sel efektor, yang dia akan diaktifkan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diterima ya. Dia menerima perintah nih, harus ngapain. Misalkan tadi ini ya di contohnya ini kita melihat sesuatu yang berbahaya gitu ya. Apa namanya? Ada motor mau apa namanya? Nabrak kita gitu kan. Terus secara otomatis diolah di sini kita harus ngapain? Secara otomatis kakinya sudah diperintahkan untuk bergerak gitu ya. Kita bergeser, kita mundur atau kita lompat menghindar gitu ya. Itu adalah proses menimbulkan respon atau aksi. Dan proses tersebut disebut juga motor output atau motor respons gitu ya. Dan ini tidak hanya ini ya, motor outputnya ini tidak hanya responnya itu dalam bentuk gerakan yang bisa kita lihat ya, tidak hanya di anggota gerak kita, maksudnya tidak hanya dalam hal bergerak dan segala macamnya, tapi ini juga ada respon misalkan ini ya, kalau yang stimulusnya di dalam tubuh dan nanti yang efektornya adalah kelenjar tubuh, nah nanti dia mempengaruhi misalkan kalau teman-teman ingat lagi ya di pertemuan saat kita membahas tentang apa namanya metabolisme tulang kemarin kan ada kelenjar paratiroid ya ketika dia kadar kalsium di dalam darah itu rendah, kemudian apa namanya hormon paratiroid ini akan mengaktifkan osteoklas untuk memecah matriks-matriks tulang. Nah, itu adalah hasil kerja dari sistem saraf juga ya ketika sistem saraf ini mendeteksi adanya
kadar kalsium di dalam darah yang kok rendah gitu kan. Kemudian dia mengaktifkan kelenjar paratiroid ya. Kelenjar tubuh ini misalkan kelenjar paratiroid untuk mengeluarkan hormon paratiroid yang kemudian hormon tersebut tadi mengaktifkan osteoklas, kemudian osteoklasnya bertindak untuk membreakdown matriks tulang sehingga ion kalsium bisa ditarik dan diantarkan ke pembuluh darah sehingga kadar kalsiumnya kembali normal. Nah, itu juga salah satu contoh seperti itu, juga salah satu contoh motor respon ya atau motor output. Jadi tidak selalu dalam bentuk gerakan yang bisa kita lihat secara sadar, tapi juga segala hal yang terjadi dalam metabolisme kita, ya segala macam hal perubahan itu juga hasil dari sistem kerja saraf. Nanti kalau misalnya saya menjelaskan yang terlalu cepat, mohon diingatkan ya. Berikutnya ini tentang jaringan-jaringan penyusun sistem saraf. Jadi, kalau kita lihat di sini sistem saraf itu cukup kompleks, tapi kalau misalkan kita lihat klasifikasinya ya secara struktural dahulu, struktural itu artinya pembagiannya, secara bagian-bagiannya ada dua, yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini yang dia akan terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, brain and spinal cord ini. Kemudian ada sistem saraf tepi. Kemudian secara fungsinya, klasifikasinya ini terutama yang di sistem saraf tepi. Ya, sistem saraf tepi ini ada yang divisi sensorik dan juga divisi motoriknya. Ini kalau bahasa Inggrisnya agak annoying ya, karena bedanya sebenarnya cuma di bagian depannya ya. Dan ini pun kalau di bahasa Inggris kan menyebutnya ini efferent, ini efferent ya. Divisi sensorik, efferent, dia tugasnya seperti dengan namanya, dia adalah membawa input sensorik dari dalam maupun luar tubuh. Dia tadi menangkap stimulus tadi, kemudian diantarkan ke sistem saraf pusat untuk diolah. Kebalikannya, kalau yang divisi motorik atau efferent, dia bertugas untuk membawa perintah atau output dari sistem saraf pusat ke organ efektor, bisa itu jaringan otot ataupun kelenjar yang berkaitan dengan informasi tersebut untuk melakukan tindakan yang sesuai. Ya, jadi ada nih, yang sensorik ini ada sensori stimuli, visceral itu yang di dalam organ, jadi dia ada yang ya dia memantau kondisi di luar, ya, di luar tubuh kita, dan juga ada yang di dalam tubuh kita terkait dengan organ-organ tubuh. Kemudian yang motorik ini nanti ada klasifikasinya lagi. Kalau yang motorik nanti dia ada yang sistem saraf somatik, ada yang sistem saraf otonom. Kalau sistem saraf somatik ini dia nanti berkaitan dengan otot skeletal, artinya dia berkaitan dengan anggota gerak atau apa ya, gerak yang kita sadari ya, yang jadi kita kontrolnya secara sadar atau voluntary. Kemarin ingat ya di materi yang sistem otot itu akan ada otot rangka, otot polos, otot jantung. Nah, ini kalau yang otot rangka ini diaturnya oleh sistem saraf motorik yang somatik gitu ya. Nah, kemudian kalau yang sistem saraf otonom ya, namanya juga otonomik ya. Jadi dia mengontrolnya kita nggak sadar itu. Dia mengontrol secara tidak sadar atau kita involuntary, dikontrol aktivitas otot jantung, otot polos dan juga kelenjar ya. Kalau otot polos kan kemarin dia yang bertugas untuk ini ya, menimbulkan gerakan di berbagai organ tubuh kita itu ya. Jadi kita memang tidak sadar ya. Kita mendengarkan, menyimak kuliah ini kan sebenarnya banyak hal ya yang terjadi dalam tubuh kita, metabolismenya semua berjalan, tapi kan kita nggak ngerasain ya, karena sistem sarafnya bekerja adalah otonom. Kita secara tidak sadar tuh dia sudah berjalan dengan sendirinya. Dan nanti sistem saraf otonom ini nanti juga ada jenisnya, sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Ini nanti akan kita bahas secara lebih detail lagi fungsinya untuk masing-masing seperti apa di pertemuan minggu depan. Oke, ini untuk klasifikasi jaringan sistem saraf ya. Jadi ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, ya, central nervous system dan juga peripheral nervous system. Jadi kalau ketemu CNS dan PNS di sini bukan pegawai negeri sipil ya, di sini peripheral nervous system. Kemudian sistem saraf tepi itu ada dua, sensorik dan juga motorik. Motorik ada dua lagi, apakah dia sadar atau somatik atau dia yang otonom atau secara tidak sadar, itu ya. Pembagiannya seperti itu.
Kemudian, nah ini adalah struktur jaringan saraf. Jadi jaringan saraf itu ada dua penyusun, dia disusun oleh neuron dan juga neuroglia. Apa bedanya? Ya, kalau yang neuron itu adalah sel saraf yang bertugas untuk menghantarkan sinyal. Jadi dia yang tugas utamanya untuk mengirimkan sinyal. Ya, sementara kalau yang neuroglia atau disebut dengan glia itu dia nggak bisa menghantarkan sinyal. Nah, yang neuron ini ya, kalau yang gambarnya ilustrasinya yang di sini, neuron ini dia nanti terbagi menjadi tiga, ada yang tadi ya sensorik, motorik, dan nanti juga ada interneuron, dia yang menghubungkan antara keduanya itu. Sementara kalau yang neuroglia atau kita sebut dengan glia, dia adalah supporting cell atau sel-sel yang mensupport, sel-sel yang fungsinya untuk mendukung kerjanya neuron. Dan dia hanya terdapat di sistem saraf pusat, di otak dan di sumsum tulang belakang. Nah, ini bedanya dengan neuron ya, dia memang tidak bertugas untuk menghantarkan impuls saraf. Tapi kemudian dia punya fungsi apa setelah itu gitu kan? Dia punya fungsi untuk menjaga homeostasis sistem saraf, artinya dia menjaga keseimbangan ekstraseluler yang mengelilingi neuron ya, seperti contohnya ini dia akan menghubungkan neuron dengan pembuluh-pembuluh darah yang lainnya, atau kemudian dia nanti ada fungsinya untuk apa ya, sebagai sistem pertahanan dan segala macamnya. Kemudian dia mendukung aktivitas neuron secara fisik maupun metabolik. Nanti ada yang bertugas dia untuk melindungi bagian-bagian neuron, kemudian dia mempercepat proses neuron dalam mengantarkan impuls saraf dan segala macamnya. Kemudian dia juga mendukung fungsi sinapsis neuron, dari proses neuron untuk menghantarkan gelombang elektrokimia tadi ke neuron lain atau ke sel-sel yang lainnya. Itu fungsinya neuroglia. Jadi seperti namanya supporting cell ya, dia mensupport fungsi neuron dalam menghantarkan impuls saraf. Nah, kalau ini adalah kalau kita pengen lihat struktur anatomi dan fungsinya, fisiologinya dari satu serabut saraf atau satu neuron ya, satu neuron itu apa saja. Yang pertama kita ada badan sel atau sel body atau soma. Fungsinya adalah sebagai pusat metabolisme sel saraf tersebut ya. Jadi dia isinya adalah ada inti selnya atau nukleus, kemudian di sini ada mitokondria. Mitokondria nanti dia sebagai pusat produksi energi ya. Kemudian ada substansi-substansi lain yang ada di dalam sitoplasmanya ini yang sebagai intinya semuanya ini adalah untuk fungsi metabolik dari satu sel saraf ini. Nah, kemudian selanjutnya ada cabang-cabang ini ya, namanya dendrit. Jadi ada dendrit-dendrit ini di badan sel. Dendrit ini dia fungsinya untuk dia menerima sinyal elektrik dari neuron yang lainnya, kemudian menyampaikan sinyal elektrik tersebut ke badan sel. Nanti kemudian selanjutnya akan dihantarkan tuh ke selanjutnya. Jadi terus saja berlanjut seperti itu. Kemudian ada akson, ini kalau dilihat bagiannya yang warna kuning ini ya, kuning memanjang ini sampai ke ujung, ini sampai ke yang akson terminal, ini adalah satu ini ya, sepanjang akson ya. Jadi ini akson itu mulai dari akson hillock ini sampai ke akson terminal itu adalah akson namanya ya. Jadi nanti dia yang apa namanya, sinyal impuls sarafnya ya secara elektrik nanti akan dihantarkan lewat akson ini seperti itu. Nah, kemudian ini di akson terminal ini dia nanti yang ujung-ujung aksonnya yang dia juga ada apa namanya serabut-serabutnya ini, dia nanti di ujung-ujungnya ini di akson terminalnya ini mengandung neurotransmitter asetilkolin ya. Kemarin kita sudah bahas tentang asetilkolin. Jadi dia adalah molekul kimia yang nanti kemudian molekul itu juga jadi sinyal atau jadi pesan yang akan dikirimkan ke neuron lain atau ke sel-sel yang lain sebagai sinyal ya, untuk melakukan aksi. Nanti dihantarkan ke sel target. Jadi sini nanti di akson terminal ini. Kemudian akson itu ini kan ada biru-biru ini ya, gelunduan-gelunduan ini, ada selubung-selubungnya ini, dia di akson itu di sepanjang aksonnya dia diselubungi oleh Schwann cell. Jadi Schwann cell itu adalah
sel yang menyelubungi serabut saraf ini, menyelubungi akson dan bentuk selubung mielin ya. Jadi dia ada selubung mielin ini. Dan dia berperan untuk melindungi serabut saraf serta mendukung proses transmisi impuls saraf. Jadi dia juga protektor sekaligus nanti dia membantu mempercepat proses transfer sinyal tadi. Jadi semakin cepat dia proses transmisinya. Itu ya, jadi kalau kita pahami untuk struktur anatomi dari satu sel neuron itu dan fungsi-fungsinya apa saja. Tadi ada badan sel, kemudian ada dendrit untuk menyampaikan sinyal elektrik ke badan sel, kemudian ada akson nanti dia untuk jalur penyampaian transmisi impuls saraf tadi, kemudian akson terminalnya nanti dia tempat untuk neurotransmitter asetilkolin yang akan dihantarkan ke sel-sel yang lain, serta akson itu dilindungi atau diselubungi oleh swan sel yang bentuk selubung mielin ya. Itu ya, jadi kalau misalkan ditanya nanti struktur anatomi dari satu sel neuron itu apa saja ya, setidaknya ada 4 ya, 5 bagian ini. Kemudian jenis neuron ya. Tadi kita kan tahu neuron itu ada yang sensorik, ada yang motorik, dan juga ada yang interneuron. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk neuron yang sensorik atau yang efferent, ya seperti gambarnya di sini, jadi dia sebagian besar dia terletak di sistem saraf tepi kecuali bagian akson terminalnya. Ya, jadi kenapa dia karena bertugas menerima stimulus ya, baik dari dalam maupun di luar tubuh dan menghantarkannya ke sistem saraf pusat. Jadi sensor. Jadi dia ada sensori reseptornya, kemudian nanti dihantarkan ke sistem saraf pusat. Makanya di bagian akson terminalnya ya, tadi yang dia ada transmitter asetilkolinnya yang nanti dia pembawa molekul kimia sebagai pesannya itu diantarnya ke sistem saraf pusat. Ya, makanya di bagian akson terminalnya ini ada di sistem saraf pusat. Nah, nanti bentar, ini yang interneuron dulu biar gampang. Nanti dia akan dihubungkan oleh interneuron. Di sini interneuron itu yang dia ada tempatnya di sistem saraf pusat, sepenuhnya di sistem saraf pusat, karena nanti dia fungsinya untuk menghubungkan neuron sensorik dan juga neuron motorik ya, dia mengintegrasi stimulus yang dikirim oleh neuron sensorik atau efferent neuron kemudian menjadi perintah yang akan dikirimkan ke neuron motorik atau efferent neuron ya. Kemudian dia ada fungsi yang lainnya adalah menghubungkan antar interneuron itu sendiri. Jadi interneuron itu jumlahnya yang paling banyak di dalam tubuh kita. 99% neuron di dalam tubuh kita itu merupakan jenis interneuron yang dia ada di sistem saraf pusat kita yang jumlahnya lebih dari 100 miliar, 100 miliar sel interneuron dalam tubuh kita ya, karena banyak tuh dia saling menghubungkan satu sama lain dengan interneuron satu dan interneuron yang lainnya, dan dia punya fungsi terkait proses berpikir, bagaimana kemudian kita punya emosi itu juga karena sistem saraf tersebut, kita punya memori, kita punya kreativitas, kemudian kita bisa punya kecerdasan intelektual, kemudian kita ada motivasi dan segala macamnya itu adalah bentuk kerja dari interneuron tersebut. Nah, kemudian ada efferent neuron atau neuron motorik ya, dia yang tadi dari stimulus yang diantarkan oleh sensori kemudian diolah oleh interneuron dan diinterpretasi di sini kemudian dijadikan pesan dalam bentuk perintah ya, harus ngapain, itu disalurkan ke sistem saraf motorik. Kemudian dari sistem neuron motorik ini pesannya itu diantarkan ke organ-organ efektornya, baik itu di otot maupun kelenjar gitu ya, untuk melakukan apa gitu tergantung dari perintahnya. Jadi dia sebagian besar untuk yang motorik ini terletaknya di sistem saraf tepi kecuali badan sel ya. Badan sel ini yang tadi menerima sinyal dari interneuron. Seperti itu bisa dipahami ya untuk jenis neuron ini. Selanjutnya ini tadi ya kita tahu bahwa ada 2 jenis sel saraf, ada neuron dan juga neuroglia atau glia. Nah, sekarang ini kita akan pelajari tentang glia. Ini tadi ya tentang supporting cell yang dia ada di sistem saraf pusat. Ini ada 4 jenisnya. Ini ada astrosit, kemudian ada oligodendrosit, ada mikroglia,
dan juga sel epidermal ya. Kita ingat bahwa glia itu tidak bisa menghantarkan impuls saraf seperti neuron, dia fungsinya hanya sebagai supporting ya, jadi membantu neuron ini dalam sistem kerjanya untuk menghantarkan impuls saraf atau bisa dia menjaga keseimbangan sistem, keseimbangan lingkungan di antara neuron-neuron ini. Kita lihat satu-satu fungsi dari glia, tadi ada 4 ya. Yang pertama yang astrosit. Nah, astrosit ini apa? Dia fungsinya adalah secara fisik dia mendukung fungsi neuron dalam lingkungan spasial. Lingkungan spasial ini antara, maksudnya adalah em, apa namanya, lingkungan di sekitar neuron. Jadi kan tadi ada pembuluh darah, kemudian mungkin ada sel-sel yang lainnya. Nah, dia menjaga atau menghubungkan neuron dengan tetangga-tetangganya, itu istilahnya. Kemudian dia juga berperan sebagai sel yang ketika kita masih dalam bentuk fetus di kandungan, itu dia berfungsi untuk membentuk dan ya mengkonstruksi dan juga perkembangan otak ya. Jadi proses pertumbuhan dan perkembangan otak ketika di fetus itu salah satu peran yang berperan adalah astrosit. Kemudian dia juga punya fungsi untuk menginduksi pembentukan blood-brain barrier atau lapisan pembatas antara pembuluh darah dan jaringan otak. Karena kan jaringan otak itu dia sangat ini ya, sangat-sangat ketat istilahnya keamanannya. Karena kan dia tidak boleh ada apa namanya istilahnya zat-zat asing atau molekul asing, sel-sel asing yang bisa dengan mudah masuk ke jaringan otak kita karena otak kita tuh sangat sangat sensitif ya, dia kan kontrol utama dari segala macam hal yang terjadi sehingga dia sangat lapisan pembatasnya itu sangat rigid gitu dan dia adalah salah satu pembentuknya adalah sel astrosit ini. Kemudian dia juga punya fungsi untuk mengambil dan mendegradasi neurotransmitter asetilkolin ya ini ya yang telah dilepaskan untuk diolah kembali menjadi neurotransmitter baru oleh neuron. Jadi kemarin kalau kita ingat di proses hantaran neurotransmitter asetilkolin itu kan setelah asetilkolin itu menempel di reseptor, kemudian dia nanti akan ada yang diambil dibalikin lagi ke akson terminalnya, ada yang dia dipecah dulu, degradasi, kemudian diolah kembali menjadi asetilkolin yang baru. Kemudian astrosit dia juga punya fungsi untuk mengambil kelebihan ion kalium atau potasium untuk menjaga homeostasis konsentrasi ion di dalam cairan ekstraseluler otak. Jadi di otak tuh ya, di luar membran selnya itu ada ion kalium untuk menjaga keseimbangan konsentrasi ion. Kemudian dia juga punya peran untuk memperkuat pembentukan sinaps dan juga transmisi sinaps pada neuron. Jadi pembentukan ini ya apa namanya nanti ada namanya potensial aksi atau apa namanya nanti dia ada transmisi impuls saraf. Nah ini dia astrosit ini untuk mendukung fungsi tersebut. Astrosit. Glia yang kedua, sel glia yang kedua adalah oligodendrosit. Ini dia seperti gambarnya di sini, dia nanti yang akan membentuk sel-sel pelindung, sel-sel yang membentuk selubung mielin pada sistem saraf pusat ya. Tadi kita kenal itu namanya Schwann cell. Nah itu Schwann cell itu adalah hasil dari sel yang dibentuk oleh oligodendrosit ini ya. Jadi dia melingkupi akson dari neuron itu membentuk selubung mielin. Kemudian kita juga mengenal ada namanya mikroglia. Ini dia punya peran perlindungan, jadi dia akan melawan zat-zat asing atau dia punya fungsi sebagai fagosit ya. Dia akan melawan, seperti kalau misalnya di darah itu kan ada sel darah putih ya. Ada sel darah merah, ada sel darah putih. Nah, sel darah putih kan dia fungsinya untuk melawan kuman dan virus dan segala macamnya itu. Nah, untuk mikroglia ini juga punya fungsi yang mirip seperti itu. Kemudian ada sel ependimal. Sel ependimal ini dia punya fungsi untuk membentuk barisan pembatas antara otak dan juga sumsum tulang belakang ya. Jadi dia membentuk barisan-barisan ini, sel ependimal. Dan dia juga punya fungsi untuk membentuk cairan cerebrospinal. Jadi ya, tadi pembatas ini sekaligus cairannya. Jadi cerebrospinal itu kan juga antara otak dan juga sumsum tulang belakang itu ada cairannya yang dibentuk oleh sel ependimal ini. Kemudian dia juga punya fungsi sebagai stem cell ya. Stem cell kemarin kita tahu bahwa dia adalah induk sel.
khusus untuk induk sel saraf ini dari sel ependimal ini yang kemudian dia punya kemampuan membentuk neuron-neuron yang baru atau sel-sel glia yang baru gitu ya. Dia punya fungsi untuk apa namanya menghasilkan sel-sel neuron yang baru. Ini tadi untuk jenis dan fungsi sel glia ya, ada 4: astrosit, oligodendrosit, mikroglia, dan sel ependimal. Nah, sebelum saya masuk ke mekanisme kerja neuron, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sampai sini? Belum ada, Ibu. Ya, silahkan, Dek. Halo? Dek, siapa tadi? Nur Azizah, ke siapa? Gimana? Apa keputus? Enggak, Ibu. Tadi cuma bilang belum ada yang bertanya. Gitu. Oh, belum ada. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ya, atau ditulis di chat juga bisa. Selanjutkan dengan mekanisme kerja neuron. Untuk yang pertama kita perlu ketahui dulu bahwa neuron itu punya dua karakter ya, dua karakter fungsi yang terkait dengan fungsinya. Yang pertama adalah iritabilitas dan yang kedua adalah konduktivitas. Nah, itu apa? Jadi iritabilitas itu adalah kemampuan neuron untuk merespon stimulus ya, menangkap stimulus, kemudian mengubahnya menjadi impuls saraf ya, iritabilitas. Kemudian kalau konduktivitas itu adalah kemampuan saraf untuk mengantarkan impuls saraf tadi ke neuron-neuron lain atau ke sel-sel otot lain dan juga kelenjar targetnya. Ya, jadi punya dua karakter, dia harus punya iritabilitas atau sejauh mana kemampuan dia untuk merespon stimulus dan mengubahnya menjadi impuls saraf, dan juga bagaimana dia konduktivitas, dia mampu untuk menghantarkan impuls saraf tersebut ke neuron-neuron lain atau efektor ya, organ efektornya baik itu otot maupun kelenjar. Nah, dalam proses transmisi impuls saraf tersebut itu merupakan proses elektrokimia. Ya. Kenapa dikatakan elektrokimia? Jadi ya terjadi ada proses listrik atau elektro dan juga kimia. Gitu ya. Yang elektro itu yang kapan? Gitu kan? Proses elektronya itu adalah saat impuls saraf itu ditransmisi di sepanjang neuron dalam bentuk muatan listrik atau potensial aksi. Ini kita ketemu lagi dengan potensial aksi. Kemarin di sistem otot juga sudah ya. Kemudian ada proses kimia atau dengan apa namanya, ada molekul kimia di sini yang berkaitan. Tadi kita tahu ada neurotransmitter asetilkolin yang kemudian ditransfer antara sel sebagai bentuk komunikasi atau pengiriman sinyal tersebut ya. Jadi dia proses elektronya ketika impuls tersebut atau sinyal tersebut diantarkan di sepanjang neuron tadi ya, lewat akson tadi, itu adalah proses elektriknya. Kemudian proses kimiawinya adalah ketika di gambarnya nih ya, ini kan akson terminal ya ini. Ini nanti kan ada kemudian ada celah-celah sinapsnya itu ya, yang nanti neurotransmitter asetilkolin itu akan ditransfer ke sel berikutnya. Nah, itu adalah proses kimiawi. Jadi ada elektro dan kimia, elektrokimia. Itu adalah proses transmisi impulsor. Nah, sekarang kita step by step ya, proses transmisi impuls saraf kita mulai dulu dari yang electrical prosesnya. Ya, ini bagaimana ya mula-mulanya. Yang pertama terjadi adalah polarisasi ya. Namanya polarisasi itu kan ada perbedaan ini ya, perbedaan kutub gitu atau perbedaan muatan gitu antara ini di dalam keadaan istirahat, muatan listrik di luar dan di dalam sel, di dalam dan di luar membran sel itu berbeda itu kan. Jadi di luar itu sedikit lebih positif dibanding di dalam sel. Dan dalam keadaan istirahat ini, kalau yang di dalam sel itu yang mendominasi adalah ion kalium, kalau yang di luar adalah ion natrium. Ya, dalam keadaan istirahat. Jadi ada proses polarisasi. Kemudian
Yang selanjutnya yang terjadi adalah adanya depolarisasi lokal. Itu apa gitu ya? Jadi adanya stimulus yang tadi ditangkap itu kemudian menyebabkan permeabilitas membran itu berubah. Permeabilitas itu kan kemampuan membran untuk apa ya, ditembus tuh ya, ditembus oleh ion-ion gitu yang ada di luar maupun ada di dalam. Di bagian yang spesifik, misalnya di bagian ujungnya. Jadi kalau misalnya tadi dilihat itu kan dari badan neuron, kemudian ada akson hillox itu ya, nah itu di bagian mulai dari pangkalnya itu dia mulai permeabilitas membrannya akan berubah sehingga ion natrium ini yang awalnya tadi di luar, dia akan berdifusi masuk ke dalam membran sel secara cepat. Kemudian karena natrium ini masuk, ini muatan listrik yang ada di dalam membran menjadi sedikit lebih positif di bagian yang ini saja, di bagian yang spesifik ini. Makanya dikatakan lokal. Ya, dia masih di bagian tertentu ini, pada bagian spesifik. Selanjutnya, depolarisasi ini berlanjut, kemudian terjadi potensial aksi. Nah, jadi ketika stimulus itu sudah cukup kuat ya, kita stimulusnya sudah cukup kuat, depolarisasi kemudian akan sepenuhnya terjadi dan merubah polaritas membran sehingga potensial aksi itu terjadi ya. Sehingga ini mulai nanti akan mulai terjadi ada potensial aksi sehingga potensial aksi selanjutnya akan disebar ya, menyebar. Ya, sebentar. Menyebar. Jadi tadi yang depolarisasi yang awalnya kan cuma di sini saja, kemudian dia akan merembet, jadi bagian yang sampingnya itu kemudian permeabilitasnya juga akan berubah sehingga natrium juga nanti akan masuk. Kemudian ya proses split hub 2 ini yang tadi ya natrium itu masuk, ini akan terjadi dan seterusnya merembet ini sehingga potensial aksi itu merambat secara cepat ke seluruh panjang membran sel saraf ya. Jadi terus ini merembet ke sana. Nah, selanjutnya yang terjadi adalah repolarisasi. Nah, tadi kan awalnya di sini kan juga ada kalium ya tadi ya, kalium yang di dalam sel terus kemudian dimasuki natrium, gitu kan. Sehingga di dalam itu muatannya menjadi lebih positif yang awalnya negatif negatif negatif. Nah, kemudian ini setelah tadi semua potensial aksinya merembet akan terjadi repolarisasi yaitu keluarnya ion kalium ini berdifusi keluar membran sel sehingga muatan di dalam sel menjadi negatif dan di luar menjadi positif gitu ya. Kemudian repolarisasi juga akan berlanjut dari awalnya yang mula-mula yang di sini ya dari pangkal kemudian dia juga akan berlanjut sampai ke ujung terus arahnya sama seperti tadi arus saat depolarisasi gitu ya. Jadi yang di dalam menjadi kembali negatif dan di luar menjadi positif. Nah, setelah beberapa saat akan muatan kan kembali seperti semula, kemudian ini ada juga fungsi dari pompa NaK, pompa NaK ini nanti dia kan ini jadi yang di sini nanti kaliumnya di luar, natriumnya di dalam ya. Kemudian dirubah lagi, dibalikin ke kondisi yang awal ya. Oleh pompa ini pompa ini dia akan bertugas untuk mengembalikan natrium keluar dan yang tadi yang kalium di luar dibalikin masuk ke dalam kan. Jadi nanti jumlahnya ini setiap kalium dia masukkan 2 kemudian natriumnya dikeluarkan 3 itu ya. Jadi oleh pompa NaK ini sehingga nanti dia muatan kembali seperti semula dan apa namanya ion intraseluler dan ekstraselulernya pun juga kembali seperti semula. Yang di dalam adalah kalium, yang di luar adalah natrium. Ini ada di proses transmisi impuls saraf. Ini proses yang terjadi secara elektrik ya di sepanjang akson sel saraf itu. Kemudian selanjutnya ya tadi kan masih belum selesai ya proses menghantarkan saraf ini. Selanjutnya kita mulai ke proses yang kimiawinya. Ini proses transmisi sinyalnya dalam bentuk molekul-molekul kimia yang nanti akan diantar ke antar neuron atau ke sel-sel efektornya. Apa yang terjadi ya ini mirip seperti saat kemarin di neuromuscular junction itu ya yang di kalau misalnya yang apa namanya kenapa sel otot bisa berkontraksi itu kan juga karena ini kan karena sel saraf ini kan. Nah, ini prosesnya adalah ini kalau misalkan potensial aksi tadi ya yang dari apa namanya secara elektrik tadi dari badan sel kemudian sudah diantarkan impuls sarafnya sudah diantarkan ke sepanjang sel ini kemudian nyampe di akson terminal ya. Kemudian
sampainya potensial aksi di akson terminal ini akan memicu pembukaan kanal ion kalsium. Kemudian kan ion kanal kalsium nanti akan masuk ke akson terminal ini dan dia akan memicu peleburan vesikel-vesikel nih ya. Vesikel-vesikel ini akan dileburkan, kemudian asetilkolinnya akan lepas ya. Ya, asetilkolin akan lepas dari vesikel-vesikel ini, kemudian vesikelnya akan melebur di membran plasma yang ada di dalam akson terminal. Kemudian ini asetilkolin dia akan keluar, dilepaskan keluar membran sel melalui celah sinaps ya. Ini celekuan-celekuan ini jadi itu adalah celah sinaps. Kemudian dia akan diterima oleh reseptor di membran sel penerimanya ini ya. Reseptor ini. Reseptor itu kemudian nanti dia akan memicu pembukaan kanal natrium, dan nanti kemudian berlanjut tadi proses yang tadi lagi, proses elektrik tadi, nanti ada difusi natriumnya masuk ke membran sel dan segala macamnya tadi ya, di yang awalnya itu natrium di luar, kemudian dia akan masuk ke dalam, kemudian ada perubahan muatan listrik, kemudian terjadi potensial aksi dan seterusnya itu terjadi. Nah, gitu ya, dan ini yang terakhir adalah proses tadi yang asetilkolin kan nempel di kanal di reseptornya, di reseptor ini, dan dia juga reseptornya itu nempel di kanal pompa NAK ini ya, dia proses menempelnya ini sangat sebentar, hanya sangat sebentar saja itu kan. Setelah dia menempel dan setelah natriumnya ini masuk, dia akan dipecah lagi. Dia akan dipecah atau dia akan diambil, dikembalikan ke akson terminalnya untuk kemudian diolah menjadi neurotransmitter yang baru atau digunakan untuk proses selanjutnya. Nah, ini pemecahannya ini dilakukan oleh enzimnya asetilkolin, namanya asetilkolinesterase ya, asetilkolinesterase. Nanti dia akan dipecah, kemudian nanti dia akan digunakan kembali untuk memproduksi asetilkolin yang baru. Ini proses kimiawinya. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Nah, ini yang terakhir. Jadi ini materinya sebenarnya sangat singkat. Yang terakhir ini kita tahu tentang gerak refleks. Gerak refleks. Kita sebut dengan refleks karena itu adalah jenis respon, apapun respon yang terjadi secara otomatis ya, tanpa kita sadari gitu ya. Jadi kita bahkan belum sadar pun tuh kita sudah bergerak dulu gitu. Jadi, dan itu merupakan proses biologis ya, kontrol biologis tubuh yang memang secara natural terjadi berkaitan dengan tadi stimulus dan respon yang dilakukan oleh sistem saraf. Nah, jenis gerak refleks itu ada dua, ada refleks sederhana atau basic. Ya, ini adalah jenis refleks yang tidak kita pelajari dan itu merupakan refleks tadi yang terjadi secara natural atau secara alamiah. Contohnya adalah ini seperti yang ada di ilustrasinya, ketika kita menyentuh sesuatu yang panas itu kan secara otomatis tangan itu akan bergerak menjauh gitu kan. Kita sadarnya tuh ketika udah tangan kita sudah menjauh gitu kan. Kita belum sempat memerintahkan tangan tuh dia sudah otomatis menjauh. Itu adalah salah satu jenis refleks yang basic. Nah, refleks yang kedua adalah refleks yang dipelajari atau acquired atau condition reflex. Ini adalah refleks yang dia itu terbentuk akibat dari proses pembelajaran atau proses latihan-latihan sebelumnya yang terakumulasi, sehingga istilahnya sistem saraf itu seperti punya memori gitu ya, dia terlatih kemudian sehingga tanpa kita perintah pun dia sudah bergerak seperti otomatis itu karena dia sudah dirangsang atau diberikan stimulus secara terus-menerus dan berkelanjutan. Ini contohnya kalau misalkan kita lihat pemain piano itu ya, pianis itu kan kalau dia main piano dia udah nggak ngelihat apa segala macam, udah ada jari-jarinya itu kan bermain di atas tuts piano itu kan dengan sangat lihai dan nggak berpikir kan, udah dia berjalan seperti itu saja ya, karena itu merupakan proses hasil dari proses latihan yang begitu panjang dan diulang-ulang sehingga jari-jarinya itu punya memori gitu. Muscle dan juga sistem sarafnya di jari-jari itu punya memori harus seperti apa, itu secara refleks dia bisa bergerak seperti yang telah dia lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, itu adalah refleks dari yang kita pelajari. Termasuk kita misalkan belajar berpikir itu kan juga salah satu stimulus ya. Jadi kalau misalkan kita setiap hari buka materi ini fisiologi itu kan, nanti setelah beberapa lama kita bahkan bisa hafal itu ya materinya gitu, habis
tentang ini apa segala macam. Itu juga salah satu juga refleks dalam hal berpikir ya, karena kita hasil dari pembelajaran yang terus-menerus, stimulus yang terus-menerus kita terima. Nah, 5 komponen yang berperan dalam gerak refleks ini ya, seperti yang tadi yang sudah kita pelajari yang tadi ya, ini disebut dengan reflex arc. Yang tadi ada reseptor yang dia akan menerima stimulus, kemudian jalur saraf sensorik atau eferen yang dia akan menyalurkan stimulus tersebut ke sistem saraf pusat. Kemudian ada pusat integrasi di mana dia akan mengolah stimulus tersebut dan dia buatlah perintah yang akan disalurkan melalui jalur saraf eferen atau motorik yang kemudian nanti nyampe ke efektor, ke sel-sel ototnya atau kelenjar yang berkaitan untuk kemudian melakukan tindakan ya. Jadi dalam sepersekian detik ya, ketika reseptor suhu yang ada di permukaan kulit kita itu dia mendeteksi ini terlalu panas, gitu ya. Dia itu stimulusnya kemudian akan diantar ke sistem saraf pusat kita di otot dan juga sistem tulang belakang. Kemudian dia diinterpretasikan bahwa itu adalah sesuatu yang berbahaya, itu adalah suatu ancaman, sehingga tangan harus menjauh gitu kan. Jadi sel-sel otot langsung diperintahkan untuk bergerak menjauhi benda panas itu. Ya, itu adalah gerak refleks yang merupakan respon biologis secara otomatis yang dilakukan oleh tubuh kita. Seperti itu. Nah, ini ada sedikit video animasi, nanti semoga sinyalnya kuat. Jadi hanya untuk gambaran saja. Bentar, ini kelihatan nggak ya videonya di layar teman-teman? Enggak? Belum, Bu. Belum, sebentar. Kayak karena videonya nggak bisa diputar dari sini, nanti silahkan coba dilihat ya, dibuka di linknya di sini. Ya, nanti dibuka saja. Di sini adalah ilustrasi bagaimana kemudian tadi ini sistem saraf gerak refleks ini terjadi tadi ya. Kemudian bagaimana proses menghantarkan sinyal elektrik tadi ya dari sepanjang badan saraf itu atau di sepanjang aksonnya itu kemudian terjadi proses secara elektrik menghantarkan impuls saraf sampai ke akson terminal, itu kemudian proses kimiawinya yang dia mentransfer asetilkolin ke sel yang lain itu terjadi ini ya. Di asetilkolinnya dia antar ini terjadi seperti apa. Dan ini kalau misalkan stimulusnya itu berkelanjutan ya terus-menerus, ini nanti proses penghantarannya itu akan lebih cepat ya. Jadi secara elektrik dia semakin cepat, kemudian neurotransmitternya ini juga akan bisa semakin banyak itu. Artinya sinyalnya itu akan semakin kuat. Itulah kenapa tadi itu kemudian terjadi gerak refleks yang dari stimulus yang terus-menerus, dari latihan terus-menerus itu kemudian dia menjadi akan lebih cepat reaksinya gitu ya, dari sesuatu yang diulang-ulang kembali itu karena kemudian sinyalnya itu akan semakin kuat dan semakin cepat. Contoh ya, tadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu terus-menerus, otot kita istilahnya ya, saraf kita itu akan punya memori bahwa oh itu seperti itu, kemudian sinyalnya jadi semakin cepat sehingga kita merespon itu akan semakin cepat. Itu. Nah, dari materi saya sudah selesai sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Ibu izin bertanya, Ibu. Iya, silahkan. Di nervous system tadi, Bu. Iya, untuk gimana, Dek? ketika tidur itu, misalnya kita kaget gitu, apakah itu termasuk dalam nervous system? Iya, jadi respon apapun yang kita keluarkan itu adalah hasil dari sistem saraf kita, Dek. Jadi kalau misalnya kita tertidur, itu kita kaget, itu kan berarti ada sesuatu yang terjadi kan. Maksudnya
misalkan sesuatu yang terjadi itu kan baik di luar maupun di dalam ya, artinya apa namanya, kalau kita tidur itu kan sebenarnya yang tidur itu adalah kesadaran kita ya, consciousness itu ya. Kalau kalau misalnya sistem tubuh yang lain kan tetap berjalan seperti semula. Bahkan di dalam otak kita itu kan masih berjalan gitu. Kenapa kita bermimpi dan segala macam itu kan masih ada proses selanjutnya gitu kan. Nah, karena kita, kenapa kita kemudian sampai kaget itu kan berarti ada suatu rangsangan yang memang apa ya, sesuatu yang di luar apa ya, dianggap sebagai respon ya, kemudian apa namanya, sistem saraf kita memerintahkan otak kemudian untuk kita menjadi sadar gitu kan, untuk kita merespon itu gitu kan, ada apa ini gitu kan, itu salah satunya seperti itu misalkan deh. Nah, nanti kalau misalkan saat tidur itu proses yang terjadi seperti apa, sistem saraf apa yang mengontrol itu nanti akan kita bahas di pertemuan minggu depan tentang sistem saraf otonom ya, yang kita tidak sadar secara involuntary mereka mengatur di bagian mana saja, itu nanti kita akan bahas di sana. Gitu ya, Dek. Siapa ya tadi yang tanya? Saya ini nggak Ya, kelihatan. terima kasih. Ya, show video mana? Oh ya, ini. Terima kasih juga. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Bertanya, Bu. Iya, silahkan, Dek Fendri. Kan semakin banyak jaringan saraf yang rusak, apakah berpengaruh pada daya tangkap atau daya ingat pada otak, Bu? Iya, sangat berpengaruh. Ya, jadi tadi ya kita punya stem cell tadi ya yang dia akan memproduksi neuron-neuron yang baru gitu. Dan neuron-neuron itu bisa rusak atau bisa dia nggak kepake, kemudian dia menjadi ya tadi dia degradasi dan segala macamnya gitu ya. Kalau misalkan apa namanya sel-sel neuron itu banyak yang rusak ya otomatis kemampuan dalam tadi ya kita kan sistem saraf itu punya kemampuan untuk merespon stimulus dan kemudian dia olah dan juga diantarkan ke sel-sel yang lain kemudian menjadi responnya. Kalau misalkan banyak yang rusak ya otomatis kemampuan kita untuk menangkap stimulus tadi kemudian untuk merespon juga akan berkurang ya. Itu juga salah satu kaitannya kenapa misalkan kalau kita stimulus ya, stimulus otak dalam kaitannya tentang kita belajar sesuatu, kita otak yang dipakai ya istilahnya. Itu kan juga kita memakai sistem saraf kita ya untuk kemudian diberi stimulus-stimulus terus, kemudian dia akan otomatis akan memberikan respon juga. Nah, itu adalah proses memberdayakan sistem saraf kita. Kalau misalnya diberdayakan sistem sarafnya, nah nanti termasuk stem cell yang tadi dia kemudian akan apa ya istilahnya terpacu untuk kemudian membentuk neuron-neuron yang baru untuk membantu kinerja berpikir kita gitu ya. Oh, ternyata ini dia kebutuh berpikir banyak gitu ya karena neuron-neuronnya itu ternyata misalkan kurang gitu ya, maka dia bisa membuat neuron-neuron yang baru gitu. Tapi kalau misalkan tidak dipakai atau misalnya dia ada kerusakan, itu akan sangat mempengaruhi dengan cara kita berpikir, kecepatan kita berpikir, kecepatan kita merespon terhadap segala hal. Gitu deh, Fendri, kira-kira apakah sudah terjawab? Sudah, Bu. Terima kasih, Iya, Bu. sama-sama. Silahkan, ada yang lain? Saya, Bu, mau Iya, bertanya. silahkan, Dek. Iya, Apakah neuron dan neuroglia itu dapat beregenerasi ya, Bu? beregenerasi. Ya. Dia bisa dibentuk dari stem cell yang baru, tapi sebenarnya kalau misalkan kalau regenerasi itu kan berarti kemudian dia mati, kemudian muncul sel yang baru gitu ya. Kalau itu saya kurang paham deh apakah maksudnya proses pertumbuhan ya istilahnya. Kalau dulu yang kita di sel tulang itu kan ada ya yang apa namanya osteosit itu dia mulai dari osteoblast dan apa segala macam itu. Tapi kalau yang sel saraf ini kok saya kurang begitu paham dia prosesnya awalnya seperti apa ya dari apakah sebelum neuron itu dia ada bentuknya yang lebih muda atau kemudian dia nanti ada bentuk matangnya bagaimana kemudian dia mati dan dia muncul lagi seperti apa saya kurang tahu tetapi dia bisa muncul neuron-neuron baru atau sel-sel dia yang baru itu bisa diproduksi oleh tadi sel apa tadi namanya ependimal tadi ya yang dia sebagai stem cell-nya. Gitu deh Nurul, kira-kira apakah cukup terjawab pertanyaannya? Kasih, Bu. Iya, Bu. sama-sama. Monggo yang lainnya, kalau ada yang mau Izin dikonfirmasi. Iya, silahkan Dek Nur Azizah. Feni, Bu.
Oh, Feni. Iya, silakan Feni. Saat kita bersin itu kan mata kita tertutup ya Bu ya. Nah, jika mata kita terbuka, apakah bola mata kita bisa lepas Bu? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Saat kita bersin mata kita tertutup ya. Ya, kalau terbuka kemudian bola mata kita lepas sepertinya enggak deh. Itu sebentar kita bersin ya itu kan bersin adalah salah satu refleks yang tadi ya yang dia secara basic ya, maksudnya bukan kita pelajari ya, maksudnya kenapa kenapa kemudian mata itu diperintahkan oleh sel saraf menutup itu kenapa ya? Tapi kalau misalnya tadi yang ditanyakan adalah kalau misalnya kita matanya kebuka, apakah kemudian bola mata kita apa? Sepertinya enggak ya, karena kita menutup itu pun kita kan nggak sadar ya, itu kan ya sudah seperti itu gitu. Karena kita nggak mengatur ya secara kita apa namanya saraf-saraf di wajah kita itu terprogram untuk melakukan gerakan seperti itu. Itu kan berkaitan dengan ini ya apa ya? Tekanan ya. Kalau kita sneezing apa namanya bersin itu kan kita mengeluarkan benda-benda asing ya, itu kan kalau misalnya benda-benda asing masuk entah itu virus dan segala macam. Kemudian kalau misalnya kita apa namanya ada yang alergi polen itu apa sih, serbuk bunganya itu kan dia adalah bersin itu adalah usaha dari tubuh kita untuk mengeluarkan benda-benda asing yang kok dia masuk hidung supaya nggak berkelanjutan atau segala macamnya itu dia keluarkan gitu. Nah, itu adalah proses pressure ya, jadi pressure dari dalam untuk dikeluarkan. Nah, mungkin kenapa kita kemudian menutup itu adalah salah satu bentuk dia menekan gitu ya, menekan apa namanya segala macam otot di wajah kita itu termasuk ikut menekan supaya tadi apa namanya kemudian dia bersin dan zat-zat asing tadi keluar gitu. Tapi kalau yang tadi ditanyakan apakah kemudian kita emang bisa ya kalau bersin matanya terbuka gitu. Apa kita bisa mencoba itu ya, karena itu adalah salah satu refleks yang secara natural apa proses yang terjadi akan seperti itu. Apa kalau misalkan bisa, saya nggak tahu, pernah nggak? Saya mau bersin, saya harus mencoba untuk membuka mata. Gitu. Apakah ada yang berhasil mencobanya? Gitu ya? Karena itu adalah salah satu refleks yang programnya dari sistem saraf seperti itu, gitu ya. Saya belum pernah sih mencoba saat bersin pengen membuka mata gitu. Gitu deh, Feni kira-kira. Iya Bu, soalnya dulu waktu SMP diberitahu guru IPA, katanya kalau bersin matanya terbuka itu matanya bisa bola matanya bisa lepas. Sudah dibuktikan oleh peneliti gitu Bu. Oh gitu ya. Oh saya belum Kira-kira baca sebenarnya kalau misalkan memang ada hasil penelitiannya itu ya. Itu. Oh, mungkin coba nanti bisa dicari deh, Fanny itu ya. Sneezing, open eyes while sneezing, membuka mata saat ini. Tapi dicarinya jangan yang apa namanya artikel populer ya, nanti bisa kemana-mana ini. Coba kalau misalnya emang ada penelitiannya. Baik Bu, terima kasih. Iya sama-sama. Silahkan yang lain. Bu mau tanya. Iya silahkan. Siapa dulu nih? Tadi ada Nur Aziza sama Sasa. Sasa aja dulu. Ya, Sasa silahkan. Bu, tadi kan di syaraf kan ada 100 miliar neuron kan? Ya. Nah, itu fungsinya untuk apa sih, Bu? Apakah sel tersebut bisa mati juga? Soalnya kayak banyak banget gitu. Iya, memang banyak banget deh. Nah, kalau kita lihat tadi ya, yang dia paling banyak jumlahnya itu adalah, mana tadi ya? Oh, sebentar, kelewatan. Yang paling banyak tadi adalah yang dia jenisnya interneuron ya, yang dia paling banyak, 99% sistem saraf kita itu adalah jenis interneuron. Nah ini ya, interneuron. Nah dia ini ada di sistem saraf pusat, jadi dia ada di otak dan sumsum tulang belakang kita yang fungsinya adalah di dalam proses integrasi ya. Integrasi, ingat tadi integrasi adalah proses menerjemahkan stimulus tadi diproses, dipahami, disimpulkan sehingga membuat keputusan. Nah, kenapa jumlahnya banyak? Karena itu adalah proses yang kompleks kan, Dek. Nah, apa namanya? Itu proses yang sangat kompleks dan dalam waktu bersamaan kita bisa kemudian menimbulkan aksi ke segala macam bagian tubuh kita. Tadi ya misalkan saat kita olahraga itu kan banyak hal yang terjadi, kemudian apa namanya? Kulit diperintahkan untuk mengeluarkan keringat, kemudian jantung diperintahkan untuk memompa darah lebih cepat, kemudian sel-sel otot diperintahkan untuk apa namanya ini ya
mensintesis protein, kemudian tulang diperintahkan untuk memecah kalsiumnya dan segala macam dari dalam saluran pencernaan, pernafasan, semua proses itu ada perubahan. Nah, karena itu banyak sekali proses ya, otomatis jumlahnya butuh sangat banyak gitu deh. Itulah kenapa sel saraf itu jumlahnya sangat banyak, karena kita nggak ngelihat ya. Tapi dalam kita sekarang nih, dalam detik ini pun kita diem aja. Kita diem itu kan yang diem kita ya, maksudnya kesadaran kita itu our consciousness gitu yang diem. Tapi segala macam sel dan juga kelenjar dan jaringan di dalam tubuh kita itu kan bergerak. Nah, bergerak itu butuh kerja dari sel saraf ini, interneuron ini yang dia selalu 24 jam nonstop tadi dipantau stimulusnya apakah ada perubahan, kemudian disalurkan ini di interneuron. Ada kondisi seperti ini apa yang harus dilakukan, istilahnya seperti itu kan. Oh, harus seperti ini di bagian sana, harus seperti ini. Istilahnya ini dia kerjanya non-stop dan di semua lini bagian dari tubuh kita, sehingga butuh banyak sekali seperti itu. Dan apakah bisa mati? Ya, apakah bisa mati? Bisa mati. Kan di sensorik, motorik maupun interneuron tadi bisa mati. Matinya bisa berbagai macam hal penyebabnya. Ada yang penyakit-penyakit yang memang dia menyerang saraf karena berkaitan dengan virus atau dengan infeksi segala macam. Ada yang berupa kelainan genetik, bisa gangguan dari DNA-nya, bisa sehingga dia sistem sarafnya dia punya fungsi kerja yang sedikit berbeda dengan orang populasi kebanyakan. Atau misalkan kalau misalnya kita ada luka gitu ya, injury misalnya karena kecelakaan atau dan segala macamnya, itu kan juga akan nanti saraf-sarafnya itu bisa mengalami kelumpuhan, kemudian ada nekrosis, misalkan sel-sarafnya mati, sehingga ini kalau teman-teman sinetron atau segala macamnya kakinya harus diamputasi, tidak bisa diselamatkan lagi segala macam. Nah, itu kan kenapa seperti itu? Karena saraf-sarafnya sudah, jaringannya sudah mati, sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, sehingga tidak bisa bekerja. Nah, itu contohnya seperti itu di Sasa ya. Jadi karena banyak tugasnya, otomatis dia jumlahnya juga sangat banyak. Gitu. Terima kasih, Apakah Bu. ya bisa dipahami ya? Ya. De Nur Azizah tadi mau tanya apa? Iya, Bu. Kan dalam menjalankan peranan, sistem saraf mempunyai 3 fungsi kan, Bu? Ya. Jadi jika ketika fungsi itu tidak berfungsi dengan baik, jika tidak berfungsi dengan baik, maka kita akan bingung. Ya, Dek Nur Azizah. Halo, Dek, apakah masih ada di sini? iya, Ibu. Iya, tadi gimana, Dek? Kalau ada fungsi yang tidak berjalan dengan baik? Kalau dari 3 fungsi tersebut ada salah satu yang tidak berfungsi, itu apa yang terjadi, Bu? Ya, dia akan tergantung ya, misalkan misalkan dia ada gangguannya di mana, misalkan dia gangguan di sensori reseptor, misalkan di kulit ya, misalkan ada di kulit kita itu yang di bagian permukaan tertentunya, karena kan misalnya kan di kulit itu kan ada sensori suhu, sentuhan, dan juga segala macam jenisnya itu ya, rasa sakit itu kan mungkin kalau biologi zaman SMA mungkin sudah pernah ya sedikit dipelajari itu ya, kalau misalnya di bagian tertentu itunya itu ya, ada kerusakan atau apa, sehingga kan dia tidak bisa menerima stimulus ya, otomatis tidak ada bagian dari sistem saraf yang dia bisa menjalankan fungsi menangkap stimulus ya, karena stimulusnya nggak bisa ditangkap ya, kita tidak bisa merasakan apa-apa ya, karena nggak nyampe pesan yang harusnya tadi. Biasanya itu misalnya suhu dingin gitu ya, suhu dinginnya karena di permukaan kulit kita sensori suhunya itu mengalami kerusakan, misalkan karena ada luka dan segala macam, nggak kerasa itu perubahan suhu yang dingin yang biasanya kerasa itu nggak nyampe di kita, nggak kita rasakan karena stimulusnya nggak ditangkap, dan otak karena nggak ada informasi kan, nggak ada informasi yang disalurkan ke sini, jadi tidak ada perintah apapun yang kemudian akan diberikan juga, jadi kita nggak ngerasain apa-apa istilahnya. Atau misalkan
di bagian integrasinya yang apa namanya bermasalah, gitu. Misalnya di bagian otak kita atau di sumsum tulang belakang kita, gitu ya. Apa namanya, kita ada rangsangan, ada stimulus, ada informasi, kemudian bisa diolah, tapi karena pusat pengolahannya bermasalah, kemudian tidak bisa dilakukan apa-apa, gitu ya. Jadi tidak akan berfungsi secara optimal ke proses keseluruhannya. Jadi ya, itu akan sangat berakibat. Kita tidak bisa melakukan respon, kita tidak bisa merasakan apa yang seharusnya kita rasakan. Termasuk juga kalau misalkan di dalam metabolisme ya, misalkan contoh yang kalau misalkan insulin ya, kalau misalnya teman-teman tahu yang orang diabetes itu kan penyebabnya macam-macam ya. Bisa yang paling umum kalau yang diabetes tipe 2 itu karena sensitivitas insulinnya itu berkurang. Nah, insulin itu dipengaruhi juga dia adalah sarafnya di situ kan dia ini mendeteksi peningkatan apa namanya kadar gula darah ya, karena peningkatan kadar gula darah maka ada perintah kepada kelenjar pankreas namanya, kemudian dia mengeluarkan insulin, kemudian insulin itu bekerja untuk menangkap tadi kelebihan gula darah. Nah, kalau misalkan yang motor outputnya ini di apa namanya, yang diabetes ada gangguan di sini sehingga insulinnya tidak bisa bekerja dengan optimal, sehingga dia tidak bisa menangkap kelebihan gula darah, otomatis gula darahnya akan selalu tinggi itu di dalam pembuluh darah. Itu yang terjadi di orang diabetes seperti itu. Jadi kalau misalkan salah satu fungsinya tidak bisa berjalan ya fungsi ketiganya jadi akan terhambat gitu. Gitu deh, Nur Aziza. Apakah terjawab? Oke, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari De Irawati Imron. Mohon maaf Ibu, izin bertanya kenapa ya kalau kita sedang duduk diam, kantung mata tiba-tiba gerak sendiri. Itu ini ya, apa sih namanya? Kedutan itu ya. Kedutan ini ya. Nah, itu apa ya? Twitching istilahnya. Itu macam-macam. Itu gerak biasanya itu karena kita itu ada gangguan biasanya karena kalau terutama itu magnesium kalau nggak salah, kalau kita kekurangan. Jadi kan sistem saraf itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya zat gizi apa saja yang berkaitan dengan kerja sistem saraf itu, termasuk nanti ada magnesium di sini nanti berkaitan dengan konsentrasi ion tadi deh. Jadi kan di dalam sel saraf itu kan ada membran ya, jadi ada membran di dalam dan di luar itu kan ada konsentrasi ion yang dia jaga secara normal. Nah, ketika kita ada twitch ya, twitch itu ya kedutan itu yang secara kita nggak sadar itu biasanya karena ada konsentrasi ion di sekitar saraf itu yang tidak normal gitu ya, baik itu kelebihan atau kekurangan, sehingga ya itu ada istilahnya kalau listrik itu muatan listriknya sedikit goyah gitu loh, jadi ada gangguan di situ biasanya. Kenapa? Makanya mungkin nanti akan dibahas di semester berapa ya, salah satu defisiensi zat gizi mikro itu adalah salah satu. Matikan kameranya. Ada tanda-tanda klinisnya seperti ada kedutan segala macam tuh. Kalau nggak salah sih, kalau saya nggak salah lah ya, itu adalah yang paling kelihatan tuh karena kekurangan magnesium, zat gizi magnesium. Itu kalau misalnya sering kedutan gitu. Itu De Irawati. Apakah bisa terjawab pertanyaannya? Ya Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih juga. Silakan yang lain, kita masih punya cukup waktu lumayan. Ibu, nanya dong. Silakan, Dek. Pak, kalau orang punya stroke itu kenapa ya dia susah ngomong? Ya, stroke itu nanti kan dia menyerang di sistem saraf pusat ya, Dek. Nanti kita akan belajar di otak itu kan ada part-part tertentu, dia punya tugasnya masing-masing ya. Nanti kan itu tergantung ya serangan stroke-nya di otaknya bagian mana, atau misalnya di sumsum tulang belakang bagian mana. Stroke itu kan artinya adalah dia kelumpuhan. Jadi kelumpuhannya bisa parsial, bisa total, atau bisa di cuman wajah bagian mana, atau anggota gerak bagian mana, itu sangat tergantung bagian sistem saraf pusat mana yang terganggu. Ya. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa ngomong ya karena jaringan-jaringan saraf juga itu yang berkaitan dengan kemudian jaringan otot yang berkaitan dengan itu mengalami gangguan, jadi sehingga tidak bisa melakukan perintah untuk melakukan gerakan gitu ya, karena tadi kalau misalkan tidak ada sistem sarafnya di bagian itu terganggu, otomatis otot yang di bagian situ kan tidak menerima sinyal untuk bergerak, tidak ada terjadi potensial aksi tadi ya,
kalau kemarin lihat lagi kenapa otot bisa berkontraksi itu kan karena ada sinyal potensial aksi yang dari sistem saraf kan. Nah, karena tidak ada itu, ya otomatis dia tidak bisa bergerak. Kemudian kita berbicara, ini kan karena otot-otot di lidah, kemudian di mulut kita, dan di rahang kita yang bergerak, ya kan, otot pipi dan segala macam. Ya, karena di bagian itu, otak yang mengatur saraf di bagian itu mengalami masalah, sehingga dia tidak bisa berbicara. Dan termasuk kalau misalnya ada yang kelumpuhannya cuma di bagian kiri, gitu kan. Nanti itu karena ada gangguan otaknya yang di bagian mana. Nanti kita akan belajar part-part otak di sebelah mana yang berfungsi untuk tugas apa, kita akan belajar nanti di pertemuan ke depan deh. Tapi kurang lebih untuk stroke ya, kenapa dia tidak bisa melakukan hal itu ya karena saraf yang bertugas di hal itu mengalami gangguan. Gitu deh, Rosella ya tadi yang tanya. Iya, Bu. Makasih. Iya, sama-sama. Termasuk kita sakit hati, kita sedih itu juga kita punya perasaan itu juga salah satu sistem saraf juga yang berfungsi ya. Karena kita menangkap suatu perubahan ya, kita ada stimulus, kemudian kita olah itu di otak kan itu juga tadi ya berkaitan dengan memori dan pengalaman-pengalaman kita sebelumnya, kita kemudian menyambungkan dari memori-memori itu sehingga kita punya pemahaman, dan pemahaman itu kita rasakan, dan itu respon kita seperti kemudian kita bisa menangis, itu kan juga perintah dari sistem saraf juga gitu ya. Menangis itu kan kita mengeluarkan zat-zat kimia ya. Kenapa kita menangis itu sebenarnya adalah respon tubuh untuk mengeluarkan nanti ada namanya chemical mind. Jadi itu cara-cara tubuh untuk merelaksasi saraf-saraf kita supaya dikeluarkan ada senyawa-senyawa kimia yang keluar dari tangis ya, di air mata, itu salah satu untuk merilekskan tubuh kita supaya tidak lagi merasa sedih gitu. Istilahnya sebenarnya seperti itu. Kalau misalkan dilihat dari segi anatomi dan fisiologi ya, dari ilmu kedokterannya, kenapa kita menangis itu karena itu adalah respon tubuh dari adanya stimulus. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Untuk pertemuan ini nanti tidak ada post-test, tapi ini kan masih berlanjut di pertemuan kedua ya, di minggu depan. Nanti minggu depan ada pretest, jadi karena masih jadi satu materi tentang saraf, nanti saya jadikan satu di minggu depan. Oh sebentar, ini ada yang tanya, Putri Arimbi, kalau melamun itu sebenarnya kenapa ya Bu? Melamun itu ya berarti kenapa ini yang ditanyakan apanya ini? Ya berarti kita ini ya, otak kita memorinya sedang punya pikiran di lain hal. Ya, ini kan nanti kenapa? Apa yang ditanyakan deh Putri? Kenapanya bagian apanya ini? Saya jadi bingung bahasnya. Ya karena melamun itu apa ya? Kayak diam gitu kan, kayak mikirin apa gitu kan, nggak tahu tiba-tiba melamun itu sebenarnya kenapa gitu Bu, kok bisa tiba-tiba. Oh, kenapa sebenarnya kita tiba-tiba melamun ya? Di bagian otak kita itu kan ada bagian ini ya, nanti pembagiannya di bagian ada yang pusat memori, itu kan ada ya pusat memori, kemudian nanti ada hipotalamus yang nanti dia ada pusat perasaan, kemudian ada pusat intelijensi gitu ya, ada part-part itu. Nah mungkin kenapa kalau kita tiba-tiba melamun gitu ya, karena berarti sepersekian detik itu ya di bagian otak kita ketika ini ya di harddisknya kita ini di otak itu berarti ada memori yang mungkin sedang diputar atau secara kita mungkin nggak sadar, kemudian kita ingat, tapi sebenarnya biasanya itu tetap ada triggernya deh. Misalnya triggernya itu adalah ya karena kita tidak menerima respons segala sesuatu, melamun kan biasanya juga berkaitan dengan memori kita ya, kita kemudian melamunkan apa, atau kemudian kita membayangkan apa, itu kan juga berkaitan dengan memori-memori yang biasa kita lakukan, atau apa yang sering kita lihat dan sering kita lakukan gitu. Jadi kenapa kok tiba-tiba melamun gitu ya, jadi itu berkaitan dengan aktivitas otak kita dan saraf-saraf di sistem saraf pusat kita itu ya, tentang memori, intelijensi, dan juga
pusat perasaan itu jadi satu, yang itu sebenarnya memang proses yang bahkan di dunia apa ya, yang otak kita itu bahkan masih sangat dipelajari sampai saat ini. Misalnya kita belum tuntas gitu di dunia kedokteran pun dalam mempelajari cara kerja otak ya, apalagi yang berkaitan dengan psikologis atau berkaitan dengan bagaimana kok kita kemudian merasa termotivasi, merasa sedih, kemudian kita merasa segala macam, itu sebenarnya masih proses yang saat ini pun masih sangat dipelajari gitu, karena saking kompleksnya ya, saking kompleks dan saking canggihnya itu sistem tubuh kita buat seperti itu ya. Kenapa kemudian kita bisa bermimpi, kemudian ada yang lucid dream, ada yang merasa mimpinya seolah-olah nyata, segala macam, itu aktivitas otak yang seperti apa itu sangat-sangat pembahasan yang sangat kompleks sebenarnya deh, cara kerja otak gitu. Kira-kira gitu deh Putri. Kira-kira bisa terjawab nggak ya pertanyaannya? Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Nanti ini di di file PDF materinya nanti juga akan saya sertakan referensinya. Jadi referensinya itu sebenarnya cukup panjang, bahkan jauh lebih panjang daripada ini. Nanti kalau misalnya pengen baca lebih lanjut nanti bisa ada di situ tentang proses tidur, kita berpikir dan segala macam. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas 3 pokok bahasan ini ya. Nanti kita akan mempelajari lebih dalam tentang sistem saraf pusat yang tadi berkaitan dengan otak dan sumsum tulang belakang, yang ini ya, dia sebagai pusat integrasi tadi. Kita belajar di situ, termasuk tadi beberapa pertanyaan nanti juga mungkin akan bisa terjawab di sini. Bagian-bagian otak itu apa saja, part-partnya itu bertugas untuk apa saja, kita akan bahas di situ. Kemudian kita akan bahas tentang peripheral nervous system, ini sistem saraf tepi, nanti kita akan berkaitan dengan sistem saraf otonom di sini. Jadi bagaimana metabolisme tubuh kita itu diatur oleh sistem saraf otonom ini. Ya, termasuk kita kan sebenarnya nih nggak ngerasain apa-apa kan kita, tapi tadi ya sudah sarapan gitu, sudah dicerna oleh lambung dan usus dan segala macam, jantung memompa darah, paru-paru pertukaran oksigen dan karbon dioksida di situ, kemudian otot-otot kita bisa bergerak dan segala macamnya itu diatur oleh sistem saraf otonom. Kemudian nanti akan sekilas kita akan belajar tentang zat-zat gizi apa saja yang punya kaitan tentang sistem saraf secara keseluruhan ya, karena nanti kita sebagai anak gizi, karena saya sering banget nanti mungkin teman-teman juga akan merasakan tiba-tiba ditanyain, Mbak, makanan atau susu yang bikin pinter apa gitu ya. Nah, mungkin itu akan bisa terjawab di situ gitu. Apakah ada itu ya makanan yang bisa kita bikin pinter gitu, bikin nggak gampang lupa, bikin pinter dan segala macamnya itu apa saja itu ya. Nanti akan kita bahas di situ. Jadi nanti minggu depan ada pretest dan posttest. Nanti pretestnya juga masih berkaitan tentang sedikit materi yang ada di hari ini dan juga beberapa nanti untuk yang topik yang akan kita bahas. Jadi silahkan nanti dibaca-baca dulu ya, sekilas-sekilas dipelajari terlebih dahulu. Nanti saya kirimkan bahan referensinya, referensi bacaannya. Gitu. Ada yang ingin dikonfirmasi lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, seperti biasa bisa menghubungi saya lewat email, atau nanti bisa ditanyakan di Google Classroom. Ya, gitu. Baik, kalau sudah cukup, kita cukupkan dengan, kita akhiri dengan alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa berkah ya ilmunya, bisa kita pahami dengan baik dan juga bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk sekeliling kita. Itu. Saya akhiri, terima kasih banyak atas atensi teman-teman, dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan. Nanti bisa dibuka-buka ya yang link YouTube-nya tadi. Dan itu sebenarnya banyak banget kalian bisa membuka video-video animasi seperti itu di YouTube untuk memudahkan dalam memahami. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.